Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Kemarin kami sudah mengunggah instruksi dari PCNU Kabupaten Pekalongan. Wah, yang di situ itu mengharapkan seluruh fungsionaris pengurus anggota warga NU maupun Banomnya untuk hadir di 10 Agustus 2025 di Masjid Istiqlal yang inisiatornya adalah geng Pekalongan. Iya kan? Dengan tema zikir kebangsaan dan ikrar kesetiaan bila negara maju. Karena bertentangan dengan baik, tentu seperti itu. Nah, tidak mau kalah dengan PCNU Kabupaten Pekalongan, kami menemukan surat instruksi resmi bertanda tangan berkop surat PCNU Kabupaten Semarang, saudara-saudaraku. Iya, ini wow, semakin banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan. Pekalongan sudah, Semarang sudah, ditunggu kabupaten-kabupaten yang lain. Loh, kita sebagai warga NU tentu masih ingat bagaimana geng Pekalongan ini mau menguasai Jatman dengan narasi-narasi yang dibangun dengan glorifikasi yang luar biasa. Katanya menguasai 43 cabang thorikoh, ya kan? Ya, pertanyaannya sangat sederhana. Ketika seorang itu menguasai 43 cabang thorikoh yang muktabaroh, ya mana sempat jalan-jalan, mana sempat kesana kemari, ya isinya pikir dan pikir untuk mengamalkan baikatnya, tentu seperti itu ya. Nah, belum lagi pendistorsian sejarah NU memasukkan nama kakeknya menjadi salah satu tokoh pendiri NU, padahal tidak ada rekam sejarahnya seperti itu. Dari kecil kita tahunya tokoh pendiri NU itu ya Syekh Khalil Al-Bangkalani yang mempunyai santri Kiai Asnad Samsul Arifin dan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada nama Habib Hasyim bin Yahya apa siapa itu kan itu. Ini jelas distorsi sejarah. Terus mencengkram Jatman termasuk Banomnya NU 4 periode, satu periode kan 5 tahun, berarti 20 tahun lebih, saudara-saudara gue. Iya kan, dikondisikan agar dikuasai mereka. Nah, ini luar biasa ya, karena glorifikasi yang begitu masif tentang keunggulan, tentang walinya, tentang seabad keunggulan yang dimiliki oleh geng Pekalongan. Tapi ternyata belum lagi pembelokan sejarah, belum lagi bikin makam palsu, terus makam pribumi Nusantara berubah namanya menjadi bin Yahya, ya seperti gurunya yang ada di Banyumas, Mbah Malik, menjadi bin Yahya. Ini kan sebuah catatan yang menurut kami harus betul-betul kita cermati bareng-bareng. Sebagai warga NU tentu tidak kesulitan untuk mengakses itu semua kan, begitu saudara-saudaraku. Jadi bagi ikhwan thorikoh atau para salik yang di situ itu memang senang menjiwai, yaitu masuknya ya di Jatman sebagai warga NU tentu seperti itu. Nah, adapun Jatma Aswaja itu bukan badan otonomnya NU, bukan Banomnya NU, bukan gitu loh. Kita tuh masih ingat ketika geng Pekalongan ini sudah tidak menjabat sebagai Rois Am, dulu namanya Rois Am, itu sama dengan
Rois Am PBNU kan gitu, bikin istilah itu selevel gitu sama. Sekarang berubah menjadi Rois Ali, ketua Jatmanya itu. Kan di SK Kemenkumham menjadi Patman atau Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan tidak laku itu, tidak laku saudara-saudaraku, betul-betul tidak laku. Ya akhirnya belum lama ini deklarasi Jatma Aswaja, nah, namanya itu mirip, cuma N dan tidak ada gitu aja. Nah ini mau deklarasi, mau show of force untuk membuktikan bahwa pengikut loyalisnya itu masih banyak. Ini akan mengadakan agenda di Masjid Istiqlal, saudara-saudaraku. Wah, betul-betul heboh. Makanya sebagai pengurus fungsionaris, pengurus NU tentu tidak rela, tidak ridho seumpama jamaahnya itu terjerumus gitu loh, salah masuk kamar gitu loh, sehingga indikasi tersesat itu besar gitu. Makanya harus jelas, kami memberikan apresiasi kepada Pekalongan, terus Semarang yang begitu jelas tidak boleh hadir. Karena apa? Indikasinya mau memecah belah NU dari dalam, mengatasnamakan NU dan lain sebagainya. Tapi faktanya justru bahaya untuk NU gitu loh. Nah itu, ini sebagai catatan buat kita semua, tentu seperti itu kan. Nah ketika kita didapuk sebagai pengurus NU kan ada banyak. Ketika mengikuti organisasi yang di situ mau merusak NU dari dalam, tentu harus dilawan. Ya kalau boleh dikatakan binatnya itu batal. Makanya surat instruksi dari PCNU Kabupaten Semarang ini jelas mengingatkan kepada seluruh warga NU maupun Banom NU yang sudah binat, ya kan, menjadi warga NU, menjadi pengurus NU, itu harus ingat binatnya itu bunyinya bagaimana, siap menjaga marwah organisasi. Duh, kalau mengikuti mereka, Jatma Aswaja maksudnya, ini sama saja mengikuti orang-orang yang di situ berani membelokkan sejarah NU, berani gawikan dengan NU, kan gitu kan, ngutak-ngatik sejarah berdirinya NU, terus berani di situ itu Jatman yang menjadi banomnya NU dipretel gitu kan, di SK Kemenkumham kan. Kita bisa bayangkan seumpama semua banomnya NU itu di SK Kemenkumham kan, Muslimat bikin SK Kemenkumham dan lain sebagainya, Ansor bikin. NU punya apa? Tidak punya apa-apa. Ini sangat berbahaya. Ini ada indikasi mau beredeli NU. Teori agama kita mengajarkan asyariku fisyari syarib, bersekutu dengan kejahatan maka akan jahat. Dan untuk apa kita binat menjadi warga NU? Batal berarti kalau ikut acara di Istiqlal, apapun jargonnya, ya kan, ikrar kebangsaan, ikrar bela negara, itu bullshit, itu bullshit. Menurut kamu bullshit. Ini luar biasa. Kita tunggu PCNU yang lain untuk menentukan sikap, bikin surat instruksi tentang acara 10 Agustus di Masjid Istiqlal yang dengan narasi Gusto Istiqlal. Terima kasih saudara-saudaraku. Demi NU, demi NKRI, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.